Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rida Official. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman tips berpuasa bagi penderita asam lambung atau GERD. Tips ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai penderita asam lambung atau GERD. Selama melaksanakan tips ini, alhamdulillah puasa saya lancar dan asam lambung tidak kambuh selama saya berpuasa. Baiklah teman-teman, ayo ikuti terus video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan jika kalian merasa video ini bermanfaat. Penyakit asam lambung juga dikenal dengan istilah GERD, yaitu ketika asam lambung naik ke kerongkongan kita sehingga menyebabkan ulu hati terasa sangat nyeri dan dada juga terasa seperti terbakar. Teman-teman, saya mengalami penyakit ini sudah cukup lama, tapi yang parah sekali itu adalah kisaran 5 bulan kemarin ini. Yang mana di sana saya benar-benar sangat berjuang untuk menyembuhkannya dan ada berbagai macam sensasi yang saya rasain. Ketika asam lambung itu kambuh, saya merasakan mual. Kemudian kepala rasanya menjadi pusing, keliengan. Kalau berdiri itu rasanya nggak seimbang, seolah-olah badan ini mau jatuh aja. Terus juga saya muntah-muntah, bahkan muntahnya itu sampai semua isi perut itu udah kosong. Ketika asam lambung itu kambuh, dada terasa sesak dan ada sensasi terbakar. Napas pun menjadi ngos-ngosan. Selain itu, jantung menjadi berdebar begitu kencang. Seolah-olah saya mikirnya saya terkena serangan jantung. Penyakit ini sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari dan membuat saya merasa tak berdaya. Hingga akhirnya saya mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Bagaimana tidak cemas? Ketika asam lambung itu kambuh, tubuh saya gemetaran dan jantung berdebar kencang. Badan mendingin, sehingga satu-satunya dalam pikiran saya adalah ajal saya sudah di depan mata. Saya hanya menunggu detik-detik kematian dan selalu berdoa semoga saya bisa mati dengan tenang dan dalam keadaan baik. Namun di saat saya terbangun, saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Saya terus berobat ke dokter, obat herbal, dan juga sharing dengan sesama penderita GERD. Dan ternyata mereka juga mengalami sensasi yang sama dengan yang saya rasakan. Hingga saya ketemu dua channel keren ini. Mereka adalah mantan penderita GERD anxiety yang sangat parah dulunya. Dari sanalah saya mendapatkan banyak pelajaran dan motivasi sehingga saya bisa berdamai dengan asam lambung saya. Nah teman-teman, di bulan Ramadan ini saya benar-benar mendisiplinkan diri agar penyakit asam lambung atau GERD itu tidak menghampiri saya lagi, sehingga saya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan tanpa terganggu. Kuncinya yaitu kita harus menjaga pola pikir, pola makan, dan pola hidup kita. Dan inilah tips yang saya lakukan. Saat berbuka puasa, saya minum minuman yang hangat dan manis terlebih dahulu. Boleh teh hangat atau sari kurma yang dicampur air hangat. Seringnya sih teh hangat. Mau seenak apapun godaan minuman dingin, saya tetap minum yang hangat terlebih dahulu. Kemudian, saat berbuka puasa, saya makan dengan porsi sedikit terlebih dahulu. Bagi kita yang mengalami gangguan lambung, memang dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering. Jangan lupa menyertakan sumber protein dan juga sayur-sayuran. Pilihlah sayur-sayuran yang aman untuk lambung kita. Kalau sayuran yang aman buat saya itu, contohnya adalah bayam, kangkung, dan juga wortel.
Kalau kol itu nggak aman banget ya, karena itu bisa bikin asam lambung saya kambuh kembali. Kemudian, sesudah makan, biasakan minum air putih hangat. Karena air hangat itu nyaman banget buat lambung kita. Setelah 2 jam kemudian, saya makan lagi deh. Biasanya sih setelah sholat tarawih. Di saat inilah saya udah aman kalau pengen makan es cendol atau es buah yang tadi bikin ngiler banget pas buka puasa. Tips selanjutnya yaitu menghindari makanan yang pedas. Meskipun makanan pedas itu menggoda banget, saya harus tahan diri. Kalau pengen banget ya palingan dicoba 1 sendok atau 2 sendok. Ya harus disiplin supaya asam lambungnya nggak kambuh lagi saat puasa. Selain itu, hindari minuman atau buah-buahan yang bersifat asam, karena itu bisa memicu naiknya asam lambung kita. Makanan lain yang saya hindari adalah makanan yang mengandung banyak santan dan juga mie instan. Karena makanan ini bisa bikin perut saya kembung dan juga asam lambung menjadi naik. Saat sahur, saya juga menerapkan hal yang sama. Menghindari mie instan, makanan pedas, makanan asam, dan juga makanan bersantan. Kalau sahur, makannya cukup sekali, dengan porsi yang lebih banyak dibanding saat buka puasa. Dan wajib harus ada kandungan protein dan sayur-sayuran yang aman untuk lambung. Kemudian, saya tetap minum minuman hangat, kadang-kadang juga minum teh hangat. Sementara bagi teman-teman yang masih sering kambuh, bisa meminum obat asam lambung di saat sahur maupun saat berbuka puasa. Setelah sahur, jangan langsung tidur, tapi beraktivitaslah terlebih dahulu. Misalnya ngaji, cuci piring, atau sebagainya, untuk menjaga asam lambung kita tidak naik. Kemudian, harus selalu berpikiran positif. Karena, selain dari faktor makanan, pikiran juga bisa memicu kambuhnya penyakit asam lambung. Oke teman-teman, demikianlah tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga puasa kita selalu lancar sampai hari terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.